jadi kita bisa tanam terus nyiramnya kurang gitu. Jadi keuntungan daripada hidroponik mungkin sementara itu Mbak Ami, yang jelas tipsnya bagaimana kita bertanam, lihat kiri kanan dulu, kira-kira kalau mau jualan tanaman yang kita hasilkan apa, lihat dulu. Oh, yang paling banyak tanaman bawang, berarti kita jangan tanam bawang, kita tanam yang misalnya Cabai. eh, cabai misalnya. Mungkin itu sementara Mbak Ami dan Mbak Vera. Oke, Bapak, kita lanjut lagi ke season B-nya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, Bisa. saya dulu ya, saya. Ya. Untuk bagi teman-teman yang mau tanya jawab, ya bisa resen. Jadi nanti kita bisa bersama-sama. Boleh silakan kalau ada yang ini mau nanya gitu kan, kita tampung. Baik, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman semua. Untuk teknologi terapan ya, yang tadi kita diskusikan sebetulnya sudah disinggung tadi Mbak Ami ini sudah ada singgung. Ini yang pertama, budidaya tanaman hemat air. Jadi menggunakan beberapa tanaman, kemudian teknik yang dipadukan dengan ada yang dipadukan dengan ikan. Ini namanya vertimina kuning. Jadi di atasnya ini teman-teman semuanya, ini di atas ini tanaman kangkung. Kemudian di bawahnya ini ikan. Terus kotoran ikan, karena kita habis kasih makan ikan ini ada pelet misalnya, makan makanan yang kita masuk ke sini dia kan ada kotorannya, warna airnya jadi warna hijau hijau lumut, itu jadi pupuk si tanaman kangkung. Nah, jadi pupuknya hemat, pupuknya sedikit, dengan pupuk berikutnya ada di kotoran ikan tadi. Jadi kita panen ikan kemudian dengan panen kangkung. Nah, ini caranya sederhana, di bawahnya ada bak, kemudian ini ada paralon, naik ke atas ini ada, kalau teman-teman bayangkan pernah lihat akuarium kan, naikkan airnya itu pakai yang mesin kecil itu, yang akuarium itu, jadi dia naik ke atas kan. Nah, ini namanya, ini di pekarangan, ini cocok untuk di pekarangan. Kemudian yang ini pakai kantong-kantong yang disusun di rak. Ya, ini dia kantong-kantong plastik kita susun di rak. Kemudian di bawahnya juga ada airnya, ini ada kolam kecilnya, ini untuk nutrisinya. Jadi ikan di sini, kemudian ikannya nanti membuang fesesnya, jadi naik ke atas, ya terus menerus begitu. Hemat air, jadi airnya ini terus berputar ke bawah lagi, berputar ke bawah lagi, berputar ke bawah lagi. Ini namanya volcavonik. Jadi pakai. Kemudian yang berikutnya ini yang Mbak Ami mungkin bisa lihat ya, hidroponik berikutnya itu pakai paralon-paralon. Jadi paralon-paralon itu disusun, itu tanamannya disusun bertingkat begitu atau sejajar. Nah, itu di bawahnya ada air yang mengalir dengan digerakkan oleh generator, atau air yang naik ke atas, kita berikan pupuk ABMIC namanya, A dan B kita masukkan ke situ, nanti dia terus sirkulasi airnya terus menerus. Nah, gambaran sedikit. Yang pertama apa yang dibutuhkan itu, pertama ada bahan pasir, tentu ya kalau mau pakai pasir. Kemudian ini ada rockwoolnya, kemudian ada arang sekam sama hidroton. Ini alat-alatnya. Tapi kalau nggak mau pakai yang ini yang rockwool ini untuk bibitnya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita biasa kan pakai tanah ya, nyemainya. Nah, kalau hidroponik itu pakai yang ini. Jadi pakai seperti busa ini. Nah, ini tinggal kita basahi, taruh di nampan, kita kasih bijinya di tengah-tengah. Nanti kalau dia sudah tumbuh baru kita pindahkan. Atau mau langsung tanam di situ bijinya juga bisa.
ya kita bertingkat-tingkat seperti ini tanamannya. Jadi medianya bisa tanah juga, tanah kemudian kita susun pakai rak-rak, kita susun supaya seni, baru tanamannya kangkung, bayam, seledri dan sebagainya. Kalau yang agak luas sedikit ya pakai rak-rak di luar rumah, ini pakai tanaman, misalnya ada tanaman terong, kemudian ada cabai, ini pakai rak-rak ini di samping rumah. Kemudian kalau agak luas sedikit 120 sampai 400 ya ada kolam ikan di sampingnya ada kol. Jadi seperti ini penatannya. Kemudian kalau agak luas sedikit ya bisa ada ternaknya, ada tanaman-tanaman di sampingnya. Jadi kalau yang nomor 3 ini, level 3 ini, air kolam ini digunakan untuk menyiram tanaman sekaligus itu. Kemudian kita panen ikan. Nah berikutnya ini yang saya sampaikan tadi, kalau dia pakai sistem vertikultur itu model begini ini, talang ya. Jadi ini simpan seperti ini, tingkat-tingkat. Kemudian bisa juga pakai seperti ini, kantong-kantong. Ini banyak jualannya, saya lihat di pasar-pasar kantong-kantong ini. Nah, ini biasanya lahannya hemat, kemudian lebih banyak ya, tanamannya lebih banyak kalau kita menggunakan vertikultur karena dia bertingkat efisiensi lahan. Kemudian ada juga yang pakai talang, pakai pot, sama pakai wall garden namanya, ditempel. Kalau kita ke kota-kota besar kan bunga-bunga itu biasanya ditaruh di kantong-kantong ya teman-teman ya, jadi ditempel di dinding gitu ya, konsepnya seperti itu namanya wall garden. Nah berikutnya ini contoh tanamannya yang bisa dibuat, misalnya tanaman buah, ini namanya tabula pot. Saya ceritakan, ini satu pot ini kalau di Tanjung Pinang atau Bintan ini 600.000 modalnya teman-teman. Modalnya ini cuma 250.000. Jadi kalau teman-teman bisnis bikin seperti ini, untungannya 300.000, 350.000. Ini seperti ini contohnya. Oke lah, kalau kita nggak mau bisnis buat di halaman rumah ya, kita tinggal tanam untuk konsumsi kita, buah-buahnya. Yang di bawah ada sayuran buah, ada sayuran daun. Kalau tadi Mbak Hasnah nih ada sawi, ada pacoy, ada ini ya selada. Nah, ini tanamannya seperti ini contohnya. Jadi mungkin itu Mbak Vera, sementara kita ke hemat air dulu, tanaman hemat air dulu. Ada yang mau tanya? Belum mau bertanya, Pak. Ada yang mau tanya? Bisa disilakannya dan oke, Unisa silakan. Unisa juga harus resign lah. Saya di rumah itu tanam anggur di depan rumah saya, berbuah setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali berbuah karena banyak anak. Tapi buahnya itu kecil-kecil, kadang besar, kadang kecil, nggak sama rata kayak gitu. Itu gimana cara nutup buah anggur ditambah tiap beberapa bulan sekali dipotongin daunnya, terus buah itu dibikin anggurnya beberapa supaya yang lainnya itu tumbuh besar. Jadi Juga ada satu Bapak Robin dari Mandas. Ya, monggo Mbak Mandas ya. Nanti. Dan ada satu Mandas ya Rengganis ya. Sama Yulna mau buat Wati Dedi itu mau tanya tuh, udah ngacung-ngacung deh. Mbak Yuni. Yulna Wati Dedi. Oke, monggo Mbak. Oke, saya bacakan aja. Udah Mbak Yuni. Monggo. Oke. Ini Pak, saya mau tanya bagaimana cara menanam stroberi di negara yang bereklim tropis.
Madasia monggo. Mbak Madasia monggo. Mbak udah saya unmute. Mbak Madasia monggo. Pertanyaannya soalnya saya lagi jawabin asal. Oke, saya bacakan. Jadi pertanyaannya dari Mbak Mandasia, selain kendala nutrisi, adakah cara menanggulangi hama untuk tanaman hidroponik? Hidroponik ini. Ya. Oke, itu saja Bapak. Silakan dijawab pertanyaannya dari Mbak Nisa dahulu, Bapak Robin. Ya, baik. Pak, sama dari Mbak Nisa ya. Oh, nanam anggur. Udah nanam Pak. Ya, iya kan udah nanam ya. Jadi masalahnya panennya kan nggak sesuai harapan lah gitu ya. Nah itu tergantung amal perbuatan tuh Mbak Nisa. Masih tetangga dulu. Sama tetangga itu pasti. Tapi analisa Mbak Nisa itu betul, angan-angan dan yang disampaikan tadi itu memang harusnya seperti itu. Jadi dikurangi daun. Kemudian kalau buah dikurangi itu untuk tanaman tertentu sih boleh, misalnya durian ya dari seribu. Nah, terus kita kurangi supaya dia besar satu kecil-kecil oke. Masih penting kita buang. Tapi kalau anggur jarang dilakukan Mbak, kalau dibuang buahnya. Jadi tapi yang paling banyak itu memang pengurangan daun dan kecukupan nutrisinya. Ya, makanya dia seragam. Jadi pupuknya itu mungkin waktu pelarutan pakai pupuknya Pak, boleh saya tanya apa pupuknya? Orang itu kok. Oh, pantas. Lara diumpul ke hasilnya oke. Hanya Bu mau nyari pupuk buat aku gitu ya. Kalau nggak ada Bu katanya. Dan saya nyari pupuk sama ibu. Jadi sebetulnya pupuknya anggur itu biang gula Mbak. Biar Tari pokoknya nis-nis lah gitu ya, sebut merek kan nggak boleh. Maksudnya itu biang gula. Biang gula itu Yang gula itu apa? biang gula itu gula putih. bibit gula, bibit gula. Bibit gula itu ya kan ada merek dagangnya itu. Manis, rasa manis gitu kan, pokoknya ada manis-manis di ujungnya gitu. Nah itu dipupuk. Jadi sangat Mana bikinnya? jadi dilakukan dulu, ya dilakukan dulu dengan cara dipupuk. Nah pupuknya yang paling bagus itu setelah pemangkasan itu baru dipupuk. Jadi kan biasanya 3 sampai 4 bulan kan dia mau menjelang buah tuh. Saat mau menjelang buah itu karena kita udah tahu nih kayaknya nih sebentar lagi mau buah dia, itu kita kasih pupuk lagi. Jadi ya, jadi pupuknya biar gula aja, jangan gula putih. Kalau gula putih itu namanya glukosa. Sedang kalau mana Mbak Yati tadi, Mbak Yati itu kan pinter banget tuh kalau kimia tuh. Yang gula itu bisa dikatakan kayak sari manis gitu ya modelnya. Jadi kalau gula itu kan glukosa, tapi kalau dia biang gula itu di anggur itu butuhnya glukosa. Oke. Jadi dia butuhnya glukosa bukan glukosa. Jadi itu takarannya pinter Pak. Ada takarannya nggak? Kalau tanamannya satu batang ya, satu batang apa berapa batang kira-kira nih? Bahkan tapi sudah besar gitu, udah berapa tahun tidak begitu 5 tahun. Oh 5 tahunan ya. Saatnya pensiun tanamannya. Minimal 6 sampai 12 gram ya, 6 gram sampai 12 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Airnya Kalau airnya
Yang kedua itu. Oh, yang ketiga kontinuitas atau terus menerus penyiraman, Mbak. Jadi kalau di daerah Singapura itu, mohon maaf, itu dilewati garis khatulistiwa nggak ya? Ora. Enggak. Berarti bisa nyiramnya di sekitar jam 4 atau jam. Ini buah anggurnya di kampung, Pak, bukan di sini. Ayo, oh di kampung, di mana kampungnya? Di Kendal. Oh, Kendal, berarti sama kan, berarti nggak ada melewati garis khatulistiwa. Berarti kalau nggak dilewati garis khatulistiwa, berarti tetap penyiramannya, maksud saya kalau daerah yang dilewati garis khatulistiwa kayak tempat Mbak Lisa tadi itu penyiramannya itu di bawah jam di 16.30, Mbak Lisa. Jadi nggak boleh sebelum itu karena nanti mati tanamannya, mendadak panas. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau di luar dari garis khatulistiwa boleh dengan semuanya. Nah, nyiramnya di waktu jam 3, jam 4 atau pagi. Tapi kalau dilewati garis khatulistiwa itu jangan jam 16.30 ke bawah nyiramnya. Jadi yang ketiga penyiraman. Mungkin itu Mbak di saya. Oke, terima kasih, Pak. Ini lanjut Mbak Yurundawati Eli. Oh, bagaimana menanam stroberi ya? Tanaman buah di tempat tropis ya. Ya, stroberi. Kalau dengan iklim 38 derajat ya, atau suhu 38 derajat sampai 40, kami sudah pernah coba di daerah Tanjung Pinang. Itu bisa berbuah, bisa tetap berbuah, hanya treatmentnya di media, Pak. Jadi medianya itu pupuk organiknya lebih banyak, karena stroberi itu butuh yang sejuk. Karena kan daerahnya sebetulnya kayak Lembang, Bandung begitu kan, dengan ketinggian 500 mdpl. Kalau di tempat kita ini kan ketinggiannya paling maksimal 100 ya. Tapi Saya kami tinggal di pegunungan. Saya tinggal di pegunungan, area Kendal, Maguyung. oh, Pagaruyung berarti di atas 750 ya. Berarti bisa itu lebih bagus, nggak masalah. Itu kalau nanam stroberi bisa, nggak masalah. Artinya rekomendasi kalau kita pakai media yang apa namanya, media pakai pot itu rumus tanamannya dia 1:1 juga. Jadi kalau di daerahnya 1:1 ya, nanti perawatan, jadi memang ada pemanasan, kemudian ada penanaman penyakit. Jadi apalagi kalau di Kendal, kemudian di Lembang itu nggak sulit lah kalau nanam stroberi. Bisa hanya kalau pupuk KCL-nya kurang, itu kurang manis. Acara itu apa, Pak? Sebenarnya apa? KCL itu pupuk yang kandungannya kalium. Jadi kan pupuk itu yang paling umum itu namanya ada pupuk urea. Kalau urea itu dia nitrogen. Kalau nitrogen itu dia tanaman-tanaman yang butuh nitrogen, itu misalnya sayuran, sayur mayur itu dia butuh nitrogen. Kalau KCL yang menghasilkan buah. Pak, berarti stroberi, Korea, Jepang itu manis-manis itu karena itu ya, Pak ya? Itu orangnya udah manis. Dan Bukan kemasan. yang nanam manis. Tapi ada faktor juga mungkin dia sing nandur yang manis pisan, terus jadi manis-manis gitu ya. Jadi faktor yang berikutnya itu adalah pemberian pupuk KCL yang cukup. Kadang-kadang kita beli semangka ya, beli semangka itu begitu kita buka itu warnanya kok nggak menarik, merahnya merah pucat gitu. Itu dia kekurangan pupuk KCL atau unsur kaliumnya kurang. Tapi kalau nanam supaya dia manis, ada tambahan pupuk KCL. Itu tipsnya supaya dia manis. Karena saya banyak
sesuai harapan. Jadi nanti Ibu Yulnawati cari di pembibitan yang stroberi goyang kumpul. Kenapa saya sampaikan dari awal tadi itu kita butuh bibit yang unggul, teman-teman semuanya saya sampaikan. Karena kalau misalnya kita butuh bibit, kalau kita pakai bibit yang unggul, pertama bibit unggul itu menjamin produksinya lebih tinggi. Tapi kalau kita pakai bibit yang asalan, itu biasanya kalau bahasa biologi itu Mbak Yati dulu kita waktu sekolah itu M1. Jadi M1 dikali 16 kotak itu akhirnya yang berikutnya A kecil. Nah, kalau di dalam rumus bibit benih itu bibit unggul itu menjamin produksi. Jadi Mbak Yulnawati kalau minta sama tetangga, kadang-kadang yang kecil dikasihkan ke kita, kadang-kadang itu ini bagus Pak katanya kan, buahnya besar-besar. Iya besar-besar, pas ditanam kecil semua. Kadang-kadang jadi kita harus cari bibit. Jadi kalau mau bertani, tadi saya ada kasih di website itu. Nanti Mbak Yulnawati buka di Balitbu. Balitbu ini ada alamatnya di Balitbu. Nanti klik. Kalau sudah ada webnya, Mbak kirim messenger aja ke alamat itu web itu. Saya ingin bertani stroberi, minta untuk petunjuk teknis misalnya, nanti dijawab sama adminnya. Nanti minta email, kirimkan bukunya lengkap. Cara mengenai itu kalau tadi Mbak Nisa sama Mbak tadi itu bukunya bagaimana, itu ada caranya nih. Cara itu bukunya bagaimana. Kalau Mbak Vera nggak usah diajari orang itu dulu ya. Siti loro telu kenapa ya. Oke Bapak, lanjut ke Mandasia Bapak, Ya, lanjut ke Mandasia ya. Mandasia tadi hidroponik ya. Oh, kendala hama ya. Selain kendala nutrisi, adakah cara menanggulangi hama untuk tanaman hidroponik? Kalau hidroponik itu kalau kita mengendalikan hama itu pada tanaman itu yang paling efektif sebetulnya menggunakan pengamatan, kemudian kita ambil kalau dia kecil, tapi kalau dia luas itu pakai penyemprotan. Pakai penyemprotannya kalau tadi Mbak siapa yang pertama tadi itu menggunakan pestisida nabati, bisa juga pakai pestisida kimia. Nah, yang berikutnya saya jelaskan dengan Mbak Lisa tadi itu waktu tanamnya diatur Mbak Mandala Wari. Mandasia. Mandala Wari. Jadi ini diatur waktu tanam. Kemudian kalau mau racunnya itu biasanya kalau dia jenisnya hama itu ya seperti ulat, kemudian serangga, itu namanya pestisida artinya pestisida. Tapi kalau dia jamur belendir, belinya fungisida. Kalau dia pakai ya kalau dia jamur bakteri, kalau jamur racunnya, kalau bakterisida, kalau hama dan namanya pestisida. Jadi sudah ada khusus masing-masing kalau beli di. Nah, tapi kalau mau alami, misalnya Mbak mau buat alami bisa juga. Jadi dalam 10 liter air dicampur 2 pon masing-masing, pon-pon. Jadi kalau orang Jawa mungkin tahu pon-pon. Itu jahe, kunir, kunyit, kunci, laos, dan sebagainya. Temulawak, temulirang itu masing-masing 2 pon. Airnya 10 liter. Dimasukkan yang tumbukan tadi itu, terus ditambahi gula putih sama susu bubuk putih. Bandrek no. Jadi kalau di kampung atau di tempat ini bikinnya nggak usah banyak-banyak, misalnya seliter, berarti 1 pon aja sudah cukup. Tumbukin aja Pak, tumbuk, masukin untuk nyemprot, lebih alami. Tapi kalau mau beli di warung tani atau kios tani, pupuk atau ya kimia banyak. Jadi mungkin
Mandasia. Mandasia. Eh, Sebenarnya ini banyak yang SMS ya yang mau bertanya. Mungkin Dan bisa dibantu. dibacakan Pak, itu kan. Ada yang satu lagi Mbak, ini Mbak Arci mau bertanya juga. Ya, Ada satu Mbak Arci mau bertanya. Ada kesempatan? ya, ini kan ada yang kirim di grup. Iya di grup. Iya di grup. Kita baca di grup sebentar dulu. Kayaknya yang pertama nih, misalnya saya menanam mangga di depan rumah, Ya. udah daun lebat dan berbunga, bunganya pada rontok dan akhirnya tidak berbuah padahal untuk dipupuk rumah rajin pakai tai kambing, serintil, cowok-cowok deh. Kemudian sebelum hujan, jadi gini, kalau bunga rontok ini itu ada pengaruhnya adalah kelebihan pupuk nitrogen yang pertama, atau jadi pupuk mungkin kambingnya terlalu banyak ya Mbak, jadi urut-urut saja satu batang. Kemudian yang kedua, memupuknya itu kalau pohonan mangga itu misalnya dia kanopi tajuknya begini ya, separuh tajuk begini, itu ambil setengahnya rumusnya, jadi di ujung daun, kalau dia tanamannya melingkar gini kan, nah itu di ujung daun yang ujung sana terus bagi dua, jangan di dekat batangnya kalau pupuk. Jadi itu kemudian kalau dia rumah udah tinggi dan daunnya lebat, nah ini kelebihan nitrogen namanya. Jadi bisa di cara pupuknya jangan pakai ZA ya. Kalau pupuk ZA itu untuk tanah yang berpasir. Jadi kalau tanah-tanah Bapak Ibu yang berpasir itu pupuknya ZA. Kalau yang tanah biasa pakai saja urea. Karena kandungannya beda. Itu kemudian izin bertanya, kalau Mas masih bujang, oh enggak, bukan ya. Tanaman hidroponik sebaiknya suhu bagaimana di tempat yang sejuk. Oh ini ya suhunya kalau hidroponik, itu kan alat saja ya, tanamannya bisa karena ada tanaman yang di dataran rendah, ada tanamannya yang di dataran tinggi, jadi boleh saja di suhu mana saja dia cocok. Kayak mau di gedung 35 tingkat, 75 tingkat boleh, atau di bawah sekali, atau itu bisa. Kemudian makasih buat Ben, satu lagi apa tanaman sayur direkomendasikan kalau untuk pemula? Yang paling gampang nanam kangkung taruh aja. Kemudian dari Kupang, NTT ini banyak jagung nih, kebetulan punya lahan dan air mata, bukan sumber air ya, mata air. Maka saya mau tanam tomat karena permintaan pasar sekarang lumayan, 1 hektar 100.000. Tomat beberapa warga mulai menanam. Yang ingin saya tanyakan tips trik untuk menanam tomat, cara mengatasi penyakit dan hama, sebaiknya bulan berapa untuk mulai tanam tomat? Ya, kalau yang tanam tomat tadi itu Januari awal ya Mbak. Januari awal boleh tanam karena cuma 3 bulan ya. Kemudian kalau hama dan penyakitnya itu pupuknya racunnya dulu. Kalau untuk fungisidanya bisa pakai yang merek dagangnya Daconil ya, Daconil. Kemudian kalau penyakit banyak yang mati karena penyakit, ya ini tomat itu riskan sekali mati. Itu gunakan bibit yang unggul, misalnya ada produk perusahaan tertentu itu tahan ya penyakit. Nah yang terpenting biasanya kendala petani tomat itu yang saya alami itu kedalaman olah lahannya kurang. Jadi sebenarnya di filosofi cangkul, kalau di tempat kita itu kan filosofi cangkul itu kan 30 cm. Kalau Bapak Ibu semua mau nanam di lahan seperti cabai, tomat, jagung dan sebagainya, itu minimal 30 cm olahan lahannya. Jadi kenapa dia banyak mati? Karena terlalu dangkal, mungkin 15 cm, 20 cm, jadi kurang. Tapi kalau misalnya di NTT banyak batu dan sebagainya, mungkin pupuk organiknya saja dibanyakkan. Mungkin itu ya Mbak Deli R. Nunai ya. Tapi maaf nggak bisa video dan
suara lagi prepare, lagi makan siang. Iya Bapak. Untuk mendapat kalau wilayah penanaman padi pengairan melalui sungai tanah terbuka berharap mau mendapat penghasil yang lebih bagus dari tahun-tahun ke tahun. Langkah apa untuk menuju ke situ? Jenis tanaman apa yang bisa menguntungkan dan aman dari serangan hama lain selain padi dan hama? Jadi kalau misalnya tidak mau tanam padi, sebetulnya padi itu bisa dapat 1 hektar 10 ton, teman-teman semuanya. Tapi kebanyakan orang nanamkan cuma 4 sampai 6 ton. Nah itu caranya bagaimana? Ya pemupukan yang berimbang. Ini kalau tanaman padi. Nah terus biar dia bisa menguntungkan, setelah padi ditanam kedelai. Saat nanam padi dilepas ikan air tawar. Jadi dia dalam 1 tahun itu bisnisnya bisa menguntungkan. Dapat ikan, padinya panen. Setelah panen padi, kita tanam kedelai. Apa fungsi daripada tanaman kedelai? Di tanam kedelai itu ada bintil akar. Di akarnya itu ada yang bintil-bintil kecil-kecil. Di dalamnya ada rhizocapter atau bakteri pengurai. Jadi dia yang akan memfiksasi atau mengambil nitrogen dari udara itu memasukkan ke dalam tanah sehingga tanah sawah kita ini kembali normal lagi, pupuknya tersedia lagi. Jadi kalau mau menguntungkan selain tanaman padi, saya kasih masukan ikan, kemudian tanaman kedelai, padi laki, atau bisa juga dengan tanam setelah panen dilepas bebek. Kalau yang bebek. Kemudian itu ya Mbak, siapa namanya? Ini tadi namanya iPhone. oh ini memang ini silent dan namanya saya curiga kalau silent ini. Biasanya mereka sambil kerja Bapak, jadi cuma mendengarkan saja, tidak bisa. Tapi merek HP-nya muncul. iPhone. Ya. Tanaman yang di dekat rumah bagus atau cocok ditanami apa ya? Karena tanahnya lembung dan keras. Karena kalau bit. tanaman sini cepat mati dan kering, terima kasih. Ya, oh ya, kalau yang misalnya dia lembung dan keras, untuk pertama kali memang ini ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya pernah bekerja di Maluku, daerah yang memang tanahnya tanah berbatuan. Jadi nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada bahasa kendala, menanam di mana saja. Yang kedua keras itu biasa. Hanya yang perlu kita pertama ya campuran pupuknya yang paling penting. Kemudian tanamannya ya memang kalau tanaman cabai ini Mbak Riani nanam cabainya jangan cabai yang besar, cabai rawit aja. Cabai rawit ini bisa ditanam kalau tanahnya lempung dan keras. Ini kalau lempung ini malah bagus nih, tinggal ditambahkan sedikit pupuk saja dia menjadi lempung. Jadi kerasnya berkurang. Itu keras itu karena dia kekurangan pupuk ya. Jadi bisa ditambahkan pupuk organik, kemudian diolah terus menerus, nanti dia jadi bagus. Kemudian Pak, atas penjelasannya Pak, jadi ragu saya untuk memulai jangan ragu. Jangan ragu. Bisnis pertanian itu enak. Coba kalau kita kayak saya ya, bekerja di buruhnya masyarakat atau di pemerintahan begini, mau keluar tuh bisa. Tapi kalau petani itu enjoy, makan seperti kumpul kata orang Jawa. Jadi belajar ini web link buat belajar tanaman itu, dan nanti kalau pulang ke Indonesia bisa dipraktekkan. Namanya daerah Lembang ya. Ini kalau minta webnya Bapak kirim ke Mbak Yati biar nanti dibagi di grup aja. Ya. Oke, itu mungkin ya. Yang lainnya Ada yang present Bapak masih mau? boleh silakan. Mbak Ati mau mana? Enggak, tadi si Mehan itu udah raise hand deh, tadi belum ada kesempatan. Mbak Arya Arti dulu sama Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan selamat siang untuk semuanya. Nama saya Arci dari Grobogan, Jawa Tengah. Ini saya mau tanya soal hama hidroponik tadi ya Pak. Saya pernah menjalankan hidroponik yang kena hama. Hama
jahe sama bawang putih. Tapi tetap aja Pak nggak bisa pulih Pak. Itu sebenarnya apa itu namanya? Tapi kan saat gimana ini udah disemprot ini tiap pagi kok masih kayak gini gitu. Padahal kadang itu udah satu kan itu kan satu tahap kan penyemaian kadang bagus, nanti penyemaian berikutnya kayak gitu kena hama kayak gitu. Apa perlu diganti? Apa perlu disemprot? Pasal kita nggak mau pakai yang pestisida. Ya, ya. Itu cara penanganan gimana? Apa perlu dipetik daunnya, dibuang? Apa gimana? Oke, satu lagi masih bisa Pak? Tadi Mbak Mehan tadi dia raise hand tapi Tolong Mbak Mehan masuk aja Mbak. oke sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Tanya Pak Robi, saya pernah tanam pepaya, pepaya ya. ya, pepaya, Ya. bagus Pak, subur, bagus, daunnya pun bagus, kemudian bunganya banyak. Tapi setelah mulai berbuah, buah kecil itu, berapa buah udah tiba-tiba layu, terus mati. Kembali saya ulang lagi, tanam lagi, dan sama kejadiannya sampai 3 kali. Yang dua kali itu tempatnya sama, yang satu kalinya saya pindah tempat tanamnya. Itu kenapa ya Pak ya? Enggak, saluran air enggak? Nggak ada saluran air, saya siram pakai air dari tap Oh iya, pancuran di rumah. betul. Tapi berapa luas tanamnya? Ada berapa batang misalnya? Nggak banyak, ini saya tanam, saya kan di Singapura sini, saya tanam di kebun majikan. Oh, lagi majikan ya. Itu disebabkan apa kok tumbuh bagus, subur, berbunga dan berbuah, tapi setelah mulai berbuah mesti layu perlahan dan mati. Itu sampai 3 kali. Kalau orang Indonesia sini bilang itu panean namanya, mati panean terus ini. Oh, ya itu panean. Kalau sini namanya panean gitu. Oh, oke, setia ya. Nanti kita jawab. 1, 2, Bapak Kak. Saya nanya. Ayo dong. Oke. Saya nanya. Oke. Kan bapak saya, bos saya nanam passion fruit. Bahasa Indonesia apa passion fruit ya? Oke, passion fruit lah. Itu daunnya banyak, subur, berbunga, tapi kok nggak berbuah ya? Kenapa ya? Tangannya panas, tangannya panas. Itu aja, Pak. Kayak kamar kandang buat Oke Bapak, dijawab Bapak. Oh, ada satu di Ciater. Oke, di Ciater. Satu lagi habis itu tutup ya. Mbak Yulia monggo. Diki iPad. Ya, monggo. Loh, kok nggak ada suara? Siapa? Mbak Yulia. Itu. Diki iPad. orang biasa nih. Suaramu Ranono Yuli. Uli suaranya nggak ada. Sudah di unmute. Sudah saya unmute. Ditulis baik. Oke, kalau begitu Tulis, ini kan ada 2 lagi yang nanya nih nanti yang di ya kita bahas itu aja dulu Bapak. Pak Yuli ditulis aja pertanyaannya, suaramu nggak ada. Ya, Mbak Yuli suaranya nggak ada. Tulis, oke? Kita jadikan ya. Dicat. Oke. baik. Catat. Oke. Yang Ibu Arji ya, mana Bu Arji tadi Ibu Arji. Jadi yang persis yang Ibu alami itu banyak yang mengalami oleh petani-petani hidroponik itu kalau cari racunnya yang sifatnya sistemik, jangan yang kontak. Jadi mungkin pestisida yang ibu-ibu buat tadi itu apa bahannya? Cabai sama bawang putih dibungkus campur air disemprotkan. Oke, itu kontak Bu. Jadi dia sifatnya kontak. Jadi kontak itu kalau dia nggak kena si hama itu nggak mati. Jadi mesti yang masuk ke jaringan tanaman. Berarti masukkan campurkan nutrisi di air situ. Jadi kalau yang bisa dipakai itu misalnya kunyit. Kunyit itu mengandung jenisnya sistemik. Jadi ada 2 jenis kan kalau diracun
contohnya kunyit kalau mau pakai, atau kalau beli di toko namanya, kalau pakai kimia ya itu namanya yang sistemik. Nah, ada tips yang jarang dilakukan. Sebelum nanam, benihnya direndam dulu. Paket-paket fungisidanya tadi saya contohkan. Paling sederhana, bawang putih campur kunyit, misalnya direndam dulu sebentar, 3 menit, 2 sampai 3 menit, baru ditanam. Itu untuk imun. Jadi kalau bayi kan imunisasi, jadi kalau benih itu perlu imun juga. Imunnya Imunnya dengan Bisa dicampurkan air ya Pak, jadi nggak langsung kena itu, campurkan air. kalau yang mana nih yang Yang tadi sistem, kalau yang mengena kan disemprotkan, kalau yang sistem disemprotkan juga, kalau yang sistem disemprotkan juga. disemprotkan juga, cuma jenis bahan. Jadi kalau ibu ingin yang dari awal itu benihnya itu direndam dulu pakai fungisida atau kunyit dicampur bawang putih tadi, Nggak usah ditunggu ya Pak, cuma ditunggu direndam ditunggu halus dulu ya kunyitnya sama bawangnya, baru dikasih air. air. Ya buat penyemaian maksudnya, penyemaian. Jadi nanti rendaman air yang tadi itu sudah kita tentukan itu, benihnya kita rendam ke situ sebentar 2 sampai 3 menit, habis itu kita tanam. Jadi bukan buat untuk penyemaian air itu bukan, cuma buat berendam bijinya. Ini aja. Kalau benih yang kulitnya tipis 2 sampai 3 menit aja, tapi kalau kulitnya tebal 15 menit. Macam bakso, macam selada kan tipis. Tipis berarti 2 menit aja udah masuk ya. Oke, terima kasih Pak. Ya sampai sini. Kemudian Mbak Mekan, pepaya ini banyak ditemukan di daerah kita, namanya patean mati ya. Modar. Jadi kalau yang pepaya mati ini Bu, ini kemungkinan besar itu tanahnya dari pabrikannya, tanahnya itu di bawahnya banyak mengandung air, jadi kurang tinggi. Jadi perlu ada pengururan air ya kalau di perkebunan pepaya. Tapi kalau misalnya hanya di kebun belakang, dinaikkan dulu Mbak Mekan tanahnya, baru penanaman. Nah, triknya yang berikutnya itu kandangnya jangan terlalu banyak, sama pupuknya jangan terlalu banyak, supaya dia, jadi kalau di daerah-daerah yang genangan air itu tadi, kalau boleh tahu Mbak Mekan, tadi di pinggir laut apa gimana rumah? di rumahnya perkarangan bosnya Bapak, Di pinggir laut kah atau di mana posisinya? kan di pinggir laut Pak. Kalau sini tuh terendam apa? Kalau di sini tuh apa? Di perairan katanya tuh, tapi ya wilayah sini perbukitan. Ya kalau perbukitan berarti airnya tidak masalah, berarti pengaturan pupuk Mbak. Pupuknya saat mau menjelang bunga, namanya pupuknya itu NPK NPK. 150920. NPK. N NPK 09. NPK 150920 itu saya kirim di messenger. Jadi itu khusus Itu untuk bahasa Inggris sama Indonesia apa sama Bapaknya kan di Singapura? sama. Kalau di sana banyak kan, di sini kan banyak cari pupuknya orang-orang sini dari Singapura, dari Malaysia sana. Atau bahasa lainnya minta pupuk buah gitu, karena yang dipakai berarti pupuk untuk pertumbuhan 16-16-16. Jadi dia terlalu, saat berbuah dia layu-layu mati. Nah kemudian berikutnya saat pemupukan jangan terlalu dekat dengan batang Mbak. Minimal kalau tanamannya
berarti yang ujung daun ini, ujung daun dibagi dua di antara batang. Oh, di antara ujung kan. Di antara batang sama ujung daun tengah-tengah. Nah, Di ada tengah-tengah antara ujung dan Kenapa harus di situ? Karena serabut akarnya di situ. Tapi kalau di dekat dengan batang, mati karena panas. Akhirnya mati, mati adik. oh, no. Kemudian Mbak Yanti katanya Iya. tanamannya Buahnya, iya daunnya lebat, berbunga, warna bunganya ungu, tapi nggak pernah berbuah. itu kasusnya sama dengan yang pupuk KCL tadi Mbak Yanti. KCL ya. Kita pupuknya pakai itu Pak, apa yang manure chicken, tai ayam itu loh yang beli. Ya, jadi kebanyakan nitrogen. Oh, tak ngomong mbahku engko, coba dipupuki wae. Jadi kalau dia daunnya banyak itu kebanyakan nitrogen, sehingga pupuk itu kan jenis tadi itu ya. Kalau pupuk nitrogen atau pupuk tai ayam dan sebagainya nitrogen itu dia itu untuk proses pertumbuhan hijau daun. Nah, tapi kalau yang P kan ada NPK ya, P-nya itu SP36 namanya SP36 itu P-nya itu untuk akar sama batang. Kalau yang untuk buah KCL, buah KCL. Oh, kata mbah saya itu kurang itu tawon katanya. Jadi pupuknya kebanyakan nitrogen. Oh, oke. Akhirnya dia daunnya banyak. Nah, jadi tinggal nanti komposisi pupuknya jadi atur. Pupuknya pakai KCL. Kalau nggak ada KCL ya NPK buah. NPK buah. Oke, tak tulis Pak. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Bu Mezar. Terima kasih banyak. Ini sapi-sapi. Ada lagi nih yang nanya di sini. Saya bacakan aja ya. Oke Bapak. Berapa lama sih tanam cabai bisa panen? Ya kalau cabai Bapak atasnya ada satu Bapak. oh yang di atas ya. Ya. Pupuk hidroponik apa bisa buat larutan A dan B sendiri dan kandungannya apa? Oh ya bisa. Kandungannya NPK ya sama Mg ini bisa ya bahannya bisa sisa-sisa hasil makan buah kita atau sayuran kita rendam. Jadi namanya pupuk bocornya bisa kita buat sendiri. Misalnya sisa buah pepaya tadi kita rendam itu kandungannya KCl. Kalau sayuran itu kandungannya nitrogen itu bisa kita buat sendiri. Ini bisa Mbak, ada masalah. Kemudian Pak Robin udah tadi ya. Ya, yang cabai Bapak. Kemudian berapa lama cabai panen nih kalau cabai rata-rata kalau dia cabai besar atau cabai rawit itu 45 hari dia sudah mulai bunga. Nah, jadi 45 hari mulai bunga. Sudah 3 bulan belum berbunga juga ini bodoh nasib friend. Itu berarti cabai-cabian paling Pak. Jadi kalau 3 bulan kok belum berbunga ini jenis cabainya kalau boleh tahu cabai besar apa cabai kecil ya? Kalau cabai Mana Mbak Eko? Mbak Eko. Ah, ini orangnya nggak ada leh. Oh, orangnya turun kan? Eko Ismiaton kan betul? Ada ini ada. Mbak Eko. Mbak Eko. Cabai merah Pak, cabai besar. Oh, cabai merah ya, cabai merah baik kok. Kalau cabai merah berarti cabai besar itu biasanya sudah mulai 44 hari dia sudah mulai berbuah Mbak. Jadi kalau 3 bulan itu mestinya sudah berbuah berarti kalau itu bisa dikoreksi lagi pemberian nutrisi
kita kalau tanaman kan yang penting hidup, terus ya ada sisa makanan, ada pupuk bisa kita tanam. Cuman kalau mau lengkap ya, lengkap untuk dari awalnya itu, kalau misalnya satu batang untuk satu pot, kalau di dalam pot tanamnya itu 1 sendok makan pupuk NPK awalan sebelum tanam. Jadi seminggu sebelum tanam dicampur dulu tanahnya dengan pupuk NPK, atau dibocor pupuknya, dibocor ya, dikasihkan ke situ. Jadi pupuk ini kemungkinan besar nih kalau tidak buah dan bunga ini, yang paling faktor utamanya itu pupuknya kurang, Mbak. Itu kalau tanamannya bagus. Yang berikutnya kemungkinan besar Pak Eko, itu tanamannya memang umurnya ada yang 4 bulan baru berbuah, jenisnya sendiri ada. Kemudian udah cukup ya, ada lagi Ya, Bapak. Yang panjang lah, Pak. Ada satu lagi Pak, ada satu tanam pandan di pot tumbuh baik sekali, tapi akhir-akhir ini daun yang baru tumbuh malah kuning. Itu kenapa? bahasa apa? Senang Pak. Oh ini saya sebutkan tanaman pandan di pot tumbuh baik, tapi akhir-akhir ini daunnya yang baru tumbuh malah kuning. Kenapa? Covid baju ya, jadi kebanyakan nyiram. Nah, jadi nyiramnya kalau pandan ya itu di rumah apa di Singapura sana ya, Ini oh di Singapura ya. Jadi ini penyiramannya Pak, yang jelas kalau dia daunnya, kalau kita memelihara daun, kalau pandan kan daun kan, ya. berarti pertama pupuknya harus nitrogen atau pupuk, kalau nggak pakai kandang, kalau kita beli di ya pupuk organik itu dibanyakin, tapi nyiramnya coba diganti nyiramnya sore saja Pak. Ya tiap hari sore saja. Tapi kalau misalnya kalau Singapura lah misalnya kita tanam ya, yang pasti itu kalau tanaman yang malah kuning begitu, kuningnya di bagian yang daun muda ya berarti ya. Ya biasanya Pin bisa dipercepat dikit soalnya waktunya kita sudah mungkin ya. Oke. Satu lagi kalau bisa dipercepat, tanaman lempung apa yang paling baik untuk ditanam, Bapak? Satu itu aja dipercepat. Tanah lempung. Di tanah lempung. Oh, tanah lempung tadi udah saya jelaskan di atas tadi. Oke. Nanti bisa diulas lagi ya buat Mbak Riani nanti. Oke, thumbs up. Jadi nah, kita akan ada lagi sesi berikutnya dikarenakan kita cuma ada waktu 2 jam ya. Nanti kita atur lagi waktu dengan pihak Bapak Robinson. Jadi nanti kita kasih jadwalnya kita setelah kita kirim. Oke, mari kita tutup acaranya. Terima kasih semuanya karena partisipasinya. Saya persilakan untuk Pak Robinson untuk menutup acara dan memimpin doa Bapak. Ayam pengen. Ya, baik. Kepada teman-teman semuanya, dari saya, bila ada sesuatu yang tidak pas dan kurang baik, jangan diambil. Ada beberapa hal nanti ya saya mungkin yang ada kedutaan besar bagus saja ini dan bisa Tolong di-mute dulu, Bos. manfaat buat kita semuanya. Kami terbuka kalau ada berikutnya kerjasama kembali. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita selamat dan yang menjalankan ibadah puasa diterima ibadahnya Allah SWT, yang masih bekerja di luar negeri rezekinya berkah, Amin. bermanfaat bagi keluarga besarnya baik di sana ataupun di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mahmudin, hamdan ya rabbal alamin, bagi salam karim bi sultanik. Rabbi jalli muqim as-salati wa ziyarati rabbana taqabbal du'a.
Mbak